Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita awali persekutuan doa pagi hari ini dengan menyanyikan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, yang oleh Roh Kudus kami boleh mengenalnya di dalam Kristus Yesus. Apapun situasinya, Tuhan tetap membuat matahari bersinar, memberi kehangatan bagi kami. Kadang hujan turun, memberi kesejukan. Itulah cara Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan semalam. Dan Tuhan telah bangunkan anak-Mu pagi ini dengan segar serta tubuh yang sehat. Kami tak tahu apapun yang bakal terjadi hari ini. Oleh sebab itu kami awali dengan merenungkan firman Tuhan, agar kami mendapatkan tuntunan dan membuat kami mantap melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini saya mengajak saudara untuk berdamai dengan penderitaan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pencobaan, tak seorang pun yang mau menerima pencobaan.
Karena pencobaan seringkali identik dengan penderitaan. Padahal penderitaan hanyalah merupakan salah satu di antara banyak hal yang dipakai untuk menguji kesabaran kita ataupun ketabahan dan keteguhan iman kita. Penderitaan seperti yang kita alami hingga saat ini karena pandemi COVID-19, tak seorang pun yang bisa menjauhi penderitaan. Oleh karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penderitaan sangat dekat dengan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari kita belajar berdamai dengan penderitaan. Oleh karena ternyata penderitaan justru bisa membuat kita berseru kepada Tuhan hingga iman kita makin kokoh. Tak perlu cemas menghadapi penderitaan. Oleh karena penderitaan yang sering kali kita nilai sehebat dan seberat apapun yang kita rasakan, ternyata itu adalah penderitaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saudara, mari berdamai dengan penderitaan. Oleh karena, yang pertama, pada saat kita sedang menderita, Tuhan dengan setia terus-menerus mengamati diri kita, menjagai sedemikian rupa agar penderitaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sangat tahu batas kekuatan kita. Bila kita hanya mampu menanggung beban 10 kg, tentu tidak akan dibebani 20 kg, apalagi 100 kg. Jadi penderitaan kita biasa saja, bukan luar biasa. Saudara, bila Tuhan mengamati, berarti Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, bukankah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu merupakan berkat yang luar biasa, melebihi berkat yang berupa materi. Oleh sebab itu, saudara, ketika sedang menderita, rasakan kehadirannya, maka kita akan tenang dan ada kekuatan untuk bertahan. Yang kedua, Tuhan kita bukan hanya hadir dan mengamati, namun Dia juga memberikan jalan keluar, sehingga kita mampu untuk menanggungnya. Ada solusi bersama Tuhan. Kisah seekor katak yang kecemplung dalam sebuah panci berisi air. Karena katak bisa hidup di darat maupun di dalam air, maka ia berenang-renang menikmati kesejukan air itu. Nah, apa jadinya ketika air itu dimasak? Mula-mula sang katak masih bisa menikmati air yang mulai menghangat. Suhu tubuhnya bisa menyesuaikan dengan suhu air yang mulai memanas itu. Namun, pada titik tertentu, sebelum air itu mendidih, dengan kemampuan dan kekuatannya, dia harus melompat keluar dari panci agar tidak mati. Saudara, ketika kita menderita, sebetulnya Tuhan sudah memberi kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk keluar dari penderitaan. Tetapi sayangnya, tidak sedikit di antara kita yang sebenarnya mau menikmati dalam tanda petik, menikmati penderitaan dan tidak berjuang untuk keluar dari penderitaan. Pasrah pada apa yang akan terjadi, sehingga merasa diri lemah dan tidak berdaya, bingung dan stres. Padahal bila kita berserah pada tuntunan Tuhan, maka masalah
justru membuat pikiran kita terbuka. Dengan tuntunan Tuhan, maka masalah menjadikan kita kreatif dan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Berapa banyak orang yang justru memperoleh berkat karena masalah. Oleh sebab itu, mari kita berdamai dengan masalah, dengan penderitaan dan pencobaan. Tuhan yang beserta kita pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami teringat pada mereka yang susah akibat pandemi COVID-19. Bagi yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan, biarlah mereka dapat merasakan rangkulan kasih Kristus yang akan membuatnya tegar. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, biarlah mereka bisa belajar untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin menjadi pengusaha dari yang kecil sekalipun, tetapi ada berkat Tuhan di sana. Kami mendoakan bagi mereka yang menghadapi berbagai macam masalah. Iya, masalah apapun yang sedang mereka hadapi. Kiranya masalah-masalah itu justru membuat mereka semakin teguh beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh mendoakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan, bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan, karena pasti Tuhan menolongmu. Bila kau berjalan dalam lorong yang gelap, tahanlah akan pencobaan. Jangan kau ragukan pertolongan Tuhanmu, sebab Ia selalu menolongmu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau tabah menahannya. Bila ombak gelombang dan topan menderu, tabahkan kuatkan imanmu. Percaya Ia akan pedulikan kamu, sebab janjinya menyertaimu. Hanya pencobaan yang lazim sudah berlaku atas kamu. Tuhan akan memberikan jalan kelepasan agar kau tabah
menahannya. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhanmu. Apapun yang terjadi, Dia akan terus mengamati dan memberikan solusi. Amin.